Nah, halo teman-teman. Jadi di video kali ini aku Adrian Bonar akan membahas tentang berkarya dalam matematika. Nah, sebenarnya apa sih yang melandasi aku membuat video ini? Jadi, hal yang melandasi aku membuat video ini adalah seringkali beberapa orang tuh bertanya ke aku, ngapain sih ngambil kuliah di jurusan matematika? Bukannya itu semua udah ditetapkan ya? Maksudnya mereka mungkin kayak matematika tuh udah ngasih teorema, udah ada aksioma, udah ada segala sesuatu. Jadi kayak ngapain lagi kita ngambil jurusan matematika, kayak emang bisa gitu kita berkarya dalam jurusan matematika. Ada juga yang bertanya seperti itu. Nah, mungkin kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang berkarya di bidang matematika nih. Nah, jadi sebenarnya mahasiswa matematika tuh bisa banget berkarya di bidang matematika. Contohnya adalah selain ikut lomba, ikut lomba lah. Contohnya kita juga sebenarnya bisa nih berkarya di bidang modeling. Nah, modeling itu tuh bukan yang seperti kalian pikirkan, misalkan modeling yang jalan di catwalk pakai baju bagus, enggak, bukan yang kayak gitu. Jadi uh, aku tuh akan membahas tentang yang namanya modeling mathematics. Nah, jadi modeling mathematics itu apa sih? Nah, jadi modeling mathematics itu tuh merupakan proses untuk memodelkan atau mencari permasalahan di dunia nyata dan kemudian memodelkan dengan model matematika. Nah, jadi menurut aku sendiri berkarya di bidang ini tuh termasuk salah satu contoh berkarya karena kita pertama mencari nih permasalahan di dunia nyata. Setelah kita mencari permasalahan di dunia nyata, kita tuh berusaha untuk membuat model matematik tersebut. Nah, model matematik ini tuh ada banyak. Ada contohnya model statistik yang paling gampang. Terus abis itu bukan yang paling gampang, maksudnya yang paling oke, berarti sangat dekat dengan matematika karena statistik kan. Terus setelah itu ada juga model deterministik. Setelah itu kita punya model kontrol. Setelah itu ada juga berdasarkan kontinennya kita juga bisa membagi nih, ada model yang kontinu sama model yang deterministik. Nah, kemudian setelah itu juga ada model SIR. Terus ada ya banyak lah model lainnya. Dan regresi, kalau misalnya kalian sering dengar, regresi linear juga merupakan suatu model matematik. Nah, setelah kita menemukan model matematik, kita berusaha untuk membuat solusi matematik dari model yang udah kita peroleh tersebut. Jadi misalkan setelah kita nih menemukan, oh kira-kira permasalahan ini tepatnya pakai model ini, dan itu tuh memerlukan kreativitas dalam berpikir. Jadi meskipun modelnya itu udah ada, tapi kita berusaha mencari permasalahan ini kira-kira diselesaikan dengan model apa, seperti itu. Nah, setelah kita menemukan modelnya, kita membuat solusinya. Nah, baru solusinya itu kita cocokkan, kira-kira solusi yang kita berikan tepat nggak, apakah itu bisa nge-solve the problem in the real world atau kurang. Nah, itu memerlukan simulasi-simulasi sehingga mencapai solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, menarik bukan? Jadi kalau misalnya kalian kebayang, emang seberapa menariknya sih pemodelan itu? Jadi sebelum saya cerita tentang apa yang saya lakukan di pemodelan kelompok saya, jadi ada beberapa kelompok lain, misalkan mereka memodelkan tentang film Avenger yang paling terkenal, yang udah luar biasa lah pokoknya. Nah, berikutnya ada juga nih yang memodelkan tentang hubungan suami istri dalam pernikahan. Menarik bukan? Terus ada juga nih, kan sekarang lagi terkenal banget nih tentang coronavirus. Jadi mereka memprediksi tuh coronavirus ini bakalan menyebar ke negara mana terlebih dahulu, dan hal itu juga bukan kita cuma nebak-nebak, bukan semua pemodelan kita cuma nebak-nebak, tapi berdasarkan data yang ada. Jadi kita nggak asal menebak seperti itu. Nah, untuk kelompok aku sendiri nih, kami tuh membahas tentang prediksi popularitas film. Nah, prediksi popularitas film ini diambil, kita ngeliatnya dari jumlah film. Terus kita tuh prosesnya pokoknya mencari variabel-variabel apa yang berpengaruh terhadap jumlah film yang akan datang. Nah, setelah melakukan research dan melakukan banyak hal, maksudnya banyak
penelitian based on research orang, dan kita juga berdiskusi, kita menemukan nih kira-kira variabel yang untuk mempengaruhi jumlah film itu ada revenue atau keuntungan jumlah film, terus berikutnya ada rating yang diberikan penonton, juga ada kemungkinan kecenderungan rasa bosan kalau misalkan film tuh muncul terus, maksudnya tahun ini action, tahun kemarin udah action banyak, tahun ini action banyak, jadi kayak bosen gitu nontonnya. Nah terus kami tuh menggunakan model namanya model dynamic, jadi model yang berpengaruh terhadap waktu, seperti itu. Nah kalau misalkan kalian penasaran sama apa yang kami lakukan, aku bakalan ngasih link laporannya di bawah ini, kayak gitu aja sih. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apakah mahasiswa matematik bisa berkarya, jawabannya adalah bisa banget. Dengan apa? Dengan model mathematics. Oke, itu aja, sekian dari saya. Terima kasih.